Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dengan NIM 2008 30404 kelas IATB semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Yang pertama, pengertian pendidikan kewarganegaraan itu adalah pendidikan politik yang bertujuan demi membantu peserta didik agar menjadi seorang warga negara yang memiliki pengetahuan politik secara dewasa serta mampu berpartisipasi dalam membangun sistem politik yang demokratis. Lalu yang kedua yaitu tujuan adanya pendidikan kewarganegaraan berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan agar peserta didik memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selain itu, menurut Abdul Aziz Wahab dan Sapria, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik. Seperti ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pendidikan program sarjana diharapkan menjadi tenaga ahli profesional yang mampu menciptakan lapangan kerja. Esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa. Yang pertama, pengertian identitas nasional. Dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan karya Damri dan Fauzi Eka Putra, identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Lalu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas nasional, yaitu terdiri dari primordialisme, agama, tokoh pemimpin bangsa, dan sejarah bangsa. Lalu, identitas nasional sebagai karakter bangsa, di mana identitas adalah karakter bagi setiap bangsa. Jika suatu bangsa memiliki ciri khas yang baik, maka artinya bangsa itu juga memiliki karakter yang baik. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, definisi konstitusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar, dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Yang kedua, pentingnya konstitusi dalam sebuah negara adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Yang ketiga yaitu fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, konstitusi memiliki beberapa peran penting, antara lain menetapkan tujuan berdirinya bangsa Indonesia, menjadi identitas atau jati diri seluruh bangsa Indonesia, dan menjadi sumber hukum dan hukum tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang itu sendiri. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara.
Demokrasi Pancasila. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Sedangkan secara umum, demokrasi Pancasila ialah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Lalu selanjutnya, proses perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, demokrasi parlementer, yang kedua demokrasi terpimpin, yang ketiga demokrasi Pancasila zaman Orde Baru, dan yang keempat demokrasi Pancasila zaman Reformasi. Jadi demokrasi di Indonesia menyesuaikan dengan keadaan yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Adapun saat ini negara Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila zaman Reformasi. Lalu yang selanjutnya yaitu prinsip pokok Pancasila. Prinsip pokok Pancasila adalah sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. Implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Bisa kita lihat pengertian implementasi itu sendiri adalah suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang didealkan. Banyak negara menerapkan sistem politik demokrasi. Masing-masing negara yang menerapkan sistem demokrasi dengan pemahaman masing-masing, yaitu diantaranya ada Jerman, Myanmar, Indonesia, dan Jepang. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Pengertian dari penegakan hukum itu sendiri adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perlunya penegakan hukum yang berkeadilan adalah supaya tercipta keadilan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Indonesia merupakan negara hukum. Hukumnya harus ditegakkan secara konsekuen agar bisa menciptakan kedamaian serta kesejahteraan bagi semua. Lalu tujuan utama penegakan hukum adalah untuk membuat masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara itu sendiri adalah suatu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang seberagam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah. Lalu selanjutnya yaitu mengapa kita harus berwawasan Nusantara. Jawabannya adalah karena dilihat dari fungsi wawasan Nusantara itu sendiri adalah berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Tak hanya itu, wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara.
konsep dan urgensi ketahanan nasional itu sendiri dirumuskan sebagai kondisi dinamis satu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Anti korupsi, pengertian korupsi itu sendiri adalah tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Lalu selanjutnya, kondisi yang mendukung munculnya korupsi adalah lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan, lemahnya ketertiban hukum, lemahnya profesi hukum, dan kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. Cara atau hal-hal yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi itu, yang pertama, akhiri impunitas. Yang kedua, mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan. Yang ketiga, mengenali jenis korupsi. Yang keempat, memaksimalkan kekuatan masyarakat. Yang kelima, menggunakan jalur komunikasi alternatif. Yang keenam, memanfaatkan teknologi. Yang ketujuh, memberikan kontribusi. Dan yang terakhir, menutup celah internasional. Mungkin cukup sekian pembahasan UAS pendidikan kewarganegaraan dari saya. Atas segala kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.